Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kami dan kelompok 1 yang beranggotakan Yazid, Rifki, dan Adam akan mempresentasikan materi yang berjudul sistem pernapasan pada manusia dan gangguan kelainan sistem pernapasan pada manusia. Saya mempersilakan kepada pembicara menyampaikan materi. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan isi materi. Kamu sadar gak? Kalau kita tuh bernapas rata-rata 12 sampai 15 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernapas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernapasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernapasan. Apa aja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Alat-alat dalam sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring atau tekak, laring atau ruang suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Gambar di bawah menunjukkan susunan organ-organ dalam sistem pernapasan. Organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama. Yang pertama, sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan faring. Yang kedua, sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Slide selanjutnya. Terima kasih kepada Adam. Saya akan melanjutkan penyampaian isi materi. Slide selanjutnya. Paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir. Paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus permukaan. Alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Slide selanjutnya. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Inspirasi merupakan mekanisme menghirup udara dari luar masuk ke dalam tubuh menuju paru-paru masuk. Sedangkan ekspirasi merupakan mekanisme mengeluarkan udara dari dalam tubuh menuju keluar tubuh. Mekanisme tersebut terjadi pada tahap pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi akibat dari kontraksi dan relaksasi otot karena tulang rusuk dan tulang dada, di mana untuk mekanisme inspirasi dan ekspirasinya antara lain sebagai berikut. Inspirasi, inhalasi atau inhalasi. Otot antara tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengembang, volume paru-paru membesar dan tekanan mengecil sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru agar tekanan dalam paru-paru dan udara luar sama. Ekspirasi atau ekshalasi. Otot antara tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengempis kembali ke semula. Tekanan dalam paru-paru membesar, volume paru-paru mengecil. Hal ini menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar sehingga udara keluar.
sekitar jaringan tubuh. Dalam jangka panjang atau jumlah yang besar, paparan zat tersebut lama-kelamaan bisa merusak fungsi organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit. Berbagai penyakit akibat rokok tidak hanya bisa menyerang oleh para perokok aktif saja, tetapi juga perokok pasif. Inilah alasannya mengapa Anda sebaiknya berhenti merokok sedini mungkin. Beragam penyakit pada perokok yang patut diwaspadai. Dalam rokok terkandung lebih dari 1000 bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru, hidung, tenggorokan, dan mulut. Dari ribuan bahan tersebut, setidaknya ada 250 jenis zat racun yang berbahaya dan dapat memicu kanker atau karsinogenik seperti arsenik, benzonik, kromium, kadmium, nikel, tat, dan nikel klorida. Rokok juga mengandung zat nikotin yang dapat menimbulkan efek candu atau adiksi. Zat inilah yang menjadi alasan utama mengapa seorang perokok sulit untuk berhenti merokok. Tak hanya itu, nikotin dan berbagai zat racun lain pada rokok juga bisa menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan. Dampaknya mulai dari meningkatkan tekanan darah, mengurangi jumlah oksigen dalam tubuh, merusak pembuluh darah, hingga meningkatkan detak jantung. PPOK umumnya ditandai dengan sulit bernapas, batuk berdahak. PPOK merupakan penyakit yang dapat dicegah. Hal penting yang harus dilakukan adalah berhenti merokok atau hindari asap rokok. Bronkitis terjadi ketika saluran yang membawa udara ke paru-paru atau bronkus mengalami peradangan. Akibatnya gangguan respirasi ini menyebabkan penderitanya batuk berdahak. Bronkitis dapat terjadi akut atau kronis. Selain batuk berdahak, gejala yang menyertai bronkitis adalah dada sesak, dahak berwarna kuning atau hijau, hingga demam. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Baik perokok aktif maupun pasif berisiko tinggi terkena kanker paru-paru. Oleh karena itu, untuk mencegah kanker paru-paru, Anda disarankan agar berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok. Terima kasih kepada pembicara. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Setiap kelompok bisa menanyakan 2 pertanyaan. Silakan jika teman-teman ingin bertanya. Yang mengajarkan cara membuat orang bertobat dari rokok. Biar kamu yang berubah. 4 cara. Yang pertama, bisa cari hobi baru yang sesuai dengan passion Anda. Yang kedua, cari kata-kata yang bisa jadi sugesti otomatis ketika Anda akan tergoda rokok. 3. Kurangi asupan kafein seperti kopi. 4. Hindari orang-orang yang merokok dan dengarkan nasihat orang-orang yang kontra untuk Anda merokok. Bisa diterima? Coba lanjutkan. Yang mana? Kami akhiri presentasi ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.